Oke, kita belajar untuk menghitung GPS week gitu ya, atau biasanya minggu GPS atau istilahnya apa ya? Penanggalan dalam format gitu ya, penanggalan dalam format GPS yang biasanya digunakan dalam GPS gitu ya, atau GNSS gitu ya. Oke, menghitung GPS week di sini yang perlu diketahui ada 3 sistem waktu dalam Morris and Muller 1987. Nah, ini ada waktu bintang, sidereal time, dan waktu matahari atau universal atau solar time yang berdasarkan rotasi harian bumi, dan ada waktu dinamik yang berdasarkan pada pergerakan benda-benda langit atau celestial bodies dalam sistem matahari. Dan ada lagi waktu atom yang berdasarkan pada osilasi elektromagnetik yang dikontrol atau dihasilkan oleh transisi kuantum dari suatu atom. Nah, ini saya kira juga sistem waktu ini sudah sempat dibahas di pengantar geodesi geomatika seharusnya gitu ya. Kemudian ada lagi mengapa harus belajar sistem waktu gitu ya. Nah, di sini ada gambarannya. Kalau di geomatika S1 itu ada mata kuliah geodesi satelit biasanya gitu ya. Kemudian di dalam geodesi satelit itu juga mempelajari seperti ini ya, sistem waktu. Nah, di sini ada satelit ya, ada pergerakan satelit gitu ya. Nah, kalau dilihat ada orbit satelit gitu ya. Orbit satelit itu kan yang lintasannya satelit gitu ya. Kemudian ada itu T1, T2 itu maksudnya waktu pada saat pengambilan ya, T1 waktu 1, kemudian ada waktu 2 T2 gitu ya. Itu ada lintasan pergerakan orbit satelit. Kemudian di situ ada jarak dari satelit ke titik pusat ya, titik di bumi gitu ya. Titik yang akan dicari posisinya atau koordinatnya. Di sini ada pengukuran jarak. Kemarin di materi teori sebelumnya ya, ada cara untuk menentukan posisi, salah satunya adalah melalui pengukuran jarak dari pengamat atau user gitu ya, atau pengguna gitu ya, ke satelit. Nah, ini ada jarak pengamat atau pengukuran jarak gitu ya. Kemudian nanti juga ada namanya pergerakan rotasi bumi, karena bumi itu juga berotasi gitu ya. Nah, oke, sistem waktu di sini ada dibagi jadi beberapa ya. Ada proses periodik, ada jenis, dan kategori gitu ya. Nah, kalau dilihat dari proses periodiknya, misalkan dilihat dari rotasi bumi, itu ada jenis UT atau Universal Time, ada GST Greenwich Sidereal Time ya. Dan kategorinya ada sistem waktu matahari dan sistem waktu bintang gitu ya. Nah, ini bisa dilihat jenis-jenisnya. Kemudian ada revolusi bumi ya, untuk proses periodiknya. Nah, ini ada beberapa jenis, ada ephemeris time, ada terrestrial dynamic time, ada barycentric dynamic time, geocentric coordinate time, dan barycentric coordinate time ya. Nah, di sini kalau dilihat semuanya dalam sistem waktu dinamik kategorinya gitu ya. Kemudian ada osilasi atom, ada International Atomic Time, ada UT coordinate UTC, dan ada GPS time. Nah, ini GPS time. Ini semuanya sistem waktunya untuk atom di kategorinya. Kemudian sistem waktu atom. Nah, waktu atom atau atomic time atau disingkat AT gitu ya, didasarkan pada osilasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh transisi kuantum suatu atom. Kemudian unit waktu secara internasional adalah detik yang didefinisikan berdasarkan waktu atom yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, itu ada penjelasannya. The unit of time of the international system of unit is the second defined in the following term. Nah, di situ ada aturannya, istilahnya ada durasinya gitu ya. Nah, durasinya atau dalam periodenya gitu ya, ini 9192, 631, 770 periode. Nah, ini semua juga tergantung dari atom cesium 133 menurut ICEWM 1967. Atom lainnya selain atom
cesium gitu ya. Nah, ini ada seperti rubidium dan hidrogen maser. Ini juga dapat digunakan untuk merealisasikan sistem waktu atom. Nah, ini contoh jam atom gitu ya. Ini atom cesium yang digunakan oleh USNO gitu. Nah, ini model HP 5071A buatannya HP gitu ya. HP, kalau HP yang kalian tahu kan dia apa, produksi laptop gitu ya. Nah, selain itu produksi yang lain ya, termasuk produksi jam atom. Dan ada IAT yang tadi, International Atomic Time, waktu atom internasional, ditetapkan dan dijaga oleh BIPM. Nah, misalnya di Paris ini sampai November 1999, IAT ditentukan berdasarkan data dari 50 laboratorium yang mengoperasikan sekitar 200 jam atom di seluruh dunia. IAT ditentukan dengan mengambil nilai rata-rata dengan pembumutan dari pembacaan seluruh jam yang terlibat. Dan ini untuk mencari waktu atom dan waktu GPS. Waktu atom terikat dengan waktu GPS melalui hubungan berikut. Ada IAT, waktu GPS 19.000, ini 19 ya, detik, satuan offset konstan ya, di mana waktu GPS adalah sistem waktu yang digunakan oleh sistem satelit navigasi GPS. Dan dari hubungan sebelumnya, maka hubungan antara UTC dan waktu GPS dapat diformulasikan sebagai berikut. Waktu GPS sama dengan UTC tambah 1 detik, satunya detik ya, dikali N kurangi 19 detik. UTC dan waktu GPS adalah sistem waktu atom. Nah, kemudian untuk menghitung GPS week, nah ini misalkan kalau ini ada di web, sekarang web pengolah web misalnya di internet itu banyak untuk kalau Anda cari GPS time kalkulator gitu ya. Nah, nanti di situ Anda tinggal masukkan nilai tanggal saat ini gitu ya hingga jamnya. Nah, jadi di situ akan menghasilkan sebuah GPS time. Nah, convert GPS time to UTC dan sebaliknya gitu ya. Nanti di convert gitu ya. Nah, dari sini dari tanggal masuk ke GPS time dan nanti sebaliknya juga bisa. Kemudian sebelum menghitung secara manual, ini kan secara web jadi otomatis dia. Nah, yang perlu diketahui ada istilahnya penanggalan Julian, data Julian date ya, ada JT. Ini dihitung dimulai 1 Januari 4713 sebelum Masehi. Ini unit waktunya adalah hari. Suatu hari Julian dimulai jam 12.00 UT atau tengah hari untuk menghemat digit dan menempatkan awal hari di tengah malam sebagaimana sistem waktu sipil. Dan diperkenalkan sistem penanggalan merupakan modifikasi dari penanggalan Julian yang dinamakan Modified Julian Date atau MJD. MJD ini juga diturunkan dari Julian Date dengan formulasi MJD sama dengan JD kurangi 240-nya berapa? 5 kali ya, 0,5. Ini beberapa contoh. Misalkan ini kalau 6 Januari tahun 1980 jam 00 UT ya, standar GPS ini bisa dikonvert ke JD. Kemudian 1 Januari 2000 jam 12.00 UT ya, standar contoh CIS ini juga bisa dikonvert ke dalam JD yang sebagian kanan gitu ya. Dan kalau yang penanggalan sipil, yang dimaksud penanggalan sipil itu yang tanggalan kita 6 Januari 1980, 1 Januari tahun 2000 gitu ya. Nah, misalkan berarti kita bisa ke sipil ke Julian, convertnya gimana? Waktu dalam penanggalan sipil yang dinyatakan tahun dinyatakan dengan bilangan bulat Y, year gitu ya. Bulan dinyatakan dengan bilangan bulat M. Hari dinyatakan dengan bilangan bulat D gitu ya. Jam dinyatakan dengan bilangan pecahan UT. Ini pecahan ya, berarti kalau UT-nya nanti misalkan jam 12.30 nanti dirubah ke dalam pecahan. Nanti ada contohnya. Untuk menghitung waktu dalam sistem kalender Julian dinamakan algoritma berikut. Ini ada algoritma Hoffman-Wallenhof tahun 92 berlaku untuk epoch antara Maret
1900 sampai Februari 2010. Nah, ini ada untuk menghitung JD sama dengan INT. INT itu integer ya. Integer itu bilangan bulat dari bilangan pecahan. Nah, nanti ada bilangan pecahan, ada komanya, nanti ada bilangan bulatnya. Integer dari 365,25 dikali year ya, ditambah integer 30,001 mon tambah 1, mon itu bulan tadi ya, tambah D tambah UT bagi 24. Nah, UT-nya nanti dijadikan apa, pecahan ya. Nah, dalam 24 jam. 172.981,5 dan di mana NT. Nah, ini tadi udah ya. Y sama dengan Y kurang 1 dan M. Dan M tambah 12 bila M kurang dari sama dengan 2 dan Y sama dengan Y besar dan M kecil sama dengan M, dan bila M-nya lebih besar dan sama dengan 2. Dalam hal GPS, minggu GPS yang dinyatakan dengan week ini dapat dihitung ya. Dari week ini sama dengan integer dari Julian date kurangi 244,5 dibagi 7. Nah, kemudian ini kalau sipil ke Julian, begitupun dengan sebaliknya gitu ya, Julian ke sipil ya. Nah, nanti ada caranya, ini sudah ada rumusnya, nggak usah khawatir ya. Misalkan ini D-nya monnya sama year-nya. Nah, ini ada rumusnya. D dari B kurangi D kurangi INT 30,601 kali E ya, ditambah frac jadi tambah 0,5. Nah, frac itu apa? Fraction gitu ya, nilai pecahan dari bilangan pecahan. Nah, pecahannya berarti yang apa? Belakangnya koma gitu ya. Nah, nanti belakangnya koma. M sama dengan E kurangi 1 kali 12 kali INT integer E dibagi 14. Kemudian duduk Y sama dengan C kurangi 4715 kurangi INT C 7 tambah M dibagi 10. Dan pada rumus-rumus di atas, A sama dengan integer jadi tambah 0,5, B nya A tambah 1537 gitu ya, integer. B 122,10 dibagi 365,25. Nah, untuk D nya integer 365,25 kali C. E nya adalah integer dari B kurangi D dibagi 30,001. Tadi fraction ya. Dan perlu juga dicatat bahwa nama dari hari dalam satu minggu dapat ditentukan dari waktu Julian date atau JD-nya melalui parameter N. Nah, N yang dihitung dengan rumus berikut. N sama dengan modulo. Nah, kemudian ini integer JD tambah 0,5 titik koma 7. Modulo nanti kalau di dalam Excel tulisannya apa? MOD ya, mod. Nah, dalam hal ini N sama dengan 0, dibuat 0 gitu ya, menunjukkan hari Senin ya. N sama dengan 1 hari Selasa, N sama dengan 2 hari Rabu, dan seterusnya sampai N sama dengan 6 hari Minggu. Nah, nanti di sini silakan dicoba. Ini nanti saya upload ya, ini ya apa PPT-nya. Nanti tolong diingatkan kalau memang belum diupload. Kemudian ini ada contoh Excel-nya. Contoh Excel minggu berapa tadi? Kita minggu 8 ya. Nah, ini contoh rumusnya, ini sudah ada. Nanti silakan dicatat aja contoh bentuknya ya, nanti silakan apa? Kalian screenshot, bisa screenshot? Halo? Bisa, Pak. Saya, ini silakan di screenshot nanti contoh buat tabelnya seperti apa. Ini contoh buat tabelnya seperti ini. Nanti silakan di screenshot. Nah, ini modulo yang perlu tadi ya. Tadi rumusnya sudah saya jelaskan, fraction gitu ya. INT integer gitu ya. Mod ini modulo perintah, pakai perintah mod N ya. Nah, ini kalau saya klik di sini, nah ini mod modulo tadi pakai untuk menentukan hari. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Cukup ya, nanti dicoba aja ya. Silakan dicoba. Kalau mau membandingkan nanti bisa dibandingkan ke pakai browser atau pengolah web tadi ya, pengolah web ya. Ini contohnya, misalkan disuruh menghitung waktu Julian JD dari waktu sipil, dan nanti GPS week-nya juga dicari. Ini ada waktu sipilnya seperti ini. Seperti biasa kalau AB itu apa namanya, absen belakang ya. Oke, nanti di sini
Jawabnya misalkan dari Julian ke sipil gitu ya. Dapat Julian date-nya. Habis dapat ini DMY-nya udah dapat gitu ya. DMY-nya dimasukin, UT-nya, JD-nya udah dapat. Kalau JD-nya sudah dapat, nanti bisa dimasukkan GPS week-nya. Oke, yang lain juga begitu, JD juga sudah dapat, bisa dimasukkan GPS week-nya. Begitupun kalau sekalinya dibalik, dibalik misalkan JD-nya sudah tahu, nah kita bisa nyari ABCDE-nya, ya. Sudah dapat ABCDE-nya, kita cari DMY-nya, day, month, year. Nah, setelah itu bisa tentukan harinya. Harinya ini hari apa? Apakah hari Rabu? Apakah hari Sabtu? Nah, ini dilihat dari N-nya. N-nya ini MUD integer J25 tambah 0,5 kali 0,7. Nah, di sini sudah ada modulo gitu ya. Baik perintah. Tadi apa catatannya di Excel? Kalau N sama dengan 0 menunjukkan hari Senin, kalau N sama dengan 1 hari Selasa, N sama dengan 2 hari Rabu, dan seterusnya sampai N sama dengan 6 hari Minggu. Oke, sudah di screenshot? Halo? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak.